Kalam Kudus Bandung menyelenggarakan webinar dengan tema komunikasi dalam keluarga di masa pandemi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di waktu-waktu sekarang ini, di tengah-tengah situasi keadaan virus pandemi, kita tahu hampir setiap keluarga juga mengalami persoalan, mengalami masalah. Oleh sebab itu kita mengucap syukur malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengadakan webinar ini. Kita juga mengucap syukur kalau di dalam acara webinar kali ini dengan pembicara adalah Pendeta Dr. Paul Gunadi. Bapak Ibu sekalian, Pak Paul adalah dosen Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang dan dulu juga menjadi dosen ketika saya waktu itu menjadi mahasiswa di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bersyukur untuk Pak Paul, seorang dosen yang sangat terbuka, seorang dosen di mana kita boleh menceritakan pergumulan kita dan seorang dosen yang sangat memperhatikan setiap mahasiswa yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya Pak Paul ini bersedia untuk menerima undangan kita untuk melayani, berbagi di dalam acara webinar kali ini. Kita bersyukur kalau Pak Paul Gunadi saat ini sudah melayani sebagai gembala sidang di Gereja Baptis California. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita memulai acara ini, sebelum nanti kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung bersama-sama dengan sekolah Kristen yang ada di Bandung boleh menyelenggarakan sebuah webinar yang boleh menjadi berkat bagi setiap peserta, bagi setiap jemaat, bagi setiap orang tua murid yang ada di sekolah Kalam Kudus. Terima kasih Bapak, bahkan kami lebih mengucap syukur di mana Bapak Paul Gunadi boleh bersedia menerima undangan kami untuk boleh menjadi pembicara di dalam acara webinar ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan acara kami yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Paul, saya mau persilakan rekan saya, Pak Lukas, untuk menyampaikan sesuatu. Saudara, sebelum kita memulai webinar session kita pada malam hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan saudara dapat mengetiknya di kolom Q&A. Karena kolom chat kami close dan saudara bisa menyertakan pertanyaan di sana dan diharapkan saudara dapat menyertakan nama secara lengkap. Saudara, mari kita bersama-sama akan memulai sesi webinar ini. Kepada Pak Paul Gunadi kami persilahkan. Oke, selamat malam. Apakah bisa mendengar saya? Bisa Pak, sudah kedengaran. Terima kasih. Pertama-tama saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Gereja Kalam Kudus di Bandung yang telah berkenan mengundang saya. Ini adalah sebuah kehormatan buat saya. Saya juga mau berterima kasih bisa diundang oleh Pendeta Philip Andrew dan juga rekan Ibu Maria dan para hamba Tuhan lainnya. Adalah kehormatan sekali lagi diundang bisa melayani bersama. Saya sudah mengenal Pak Andrew, Ibu Maria hampir 30 tahun. Waktu saya mulai mengajar di tahun 91. Jadi saya mengikuti pelayanan mereka dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai mereka menjadi hamba-hambanya yang baik dan yang setia. Mereka melayani terus, tidak jenuh, tidak putus asa, tapi terus bersemangat, penuh dengan kecintaan kepada Kristus dan kepada jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Biar Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Andrew, Ibu Maria, dan rekan-rekan yang lain di sana. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan memulai
kita akan membahas sebuah tema yaitu komunikasi dalam keluarga di masa pandemik. Saudara, kita tahu masa ini memang masa yang tidak mudah. Nah, masa yang tidak mudah pasti akan menambahkan tekanan di dalam keluarga kita. Nah, salah satu area yang bisa memang terpengaruh adalah komunikasi kita antara terutama suami istri. Nah, itu sebab pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali apa yang selama ini terjadi di antara kita dan apa yang mungkin bisa diperbaiki sehingga komunikasi kita bisa bertambah baik. Saudara-saudara, memang kita ini bisa berkata bahwa cara saya berkomunikasi, ya ini cara saya, bukan berarti salah, nggak ada yang salah. Jadi ya ini kan memang warisan keluarga atau warisan lingkungan, jadi masing-masing ya unik gitu. Sudah tentu betul, saudara, bahwa komunikasi itu dibentuk oleh keluarga dan budaya. Dan sudah tentu betul masing-masing keluarga atau budaya mempunyai cara berkomunikasi yang unik. Namun, saudara, tetap kita harus berkata, ada pola komunikasi yang efektif dan ada yang tidak efektif. Jadi, tidak soal ya tentang nada suaranya lah atau apa, tapi tetap ada komunikasi yang efektif dan yang tidak efektif. Itu sebab kita mau belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif. Secara efektif atau tidaknya diukur oleh tujuan berkomunikasi itu sendiri. Nah, tadi saya maaf ya, minta tolong slide-nya diarahkan ke slide nomor 3 coba. Oke, ada satu lagi. Nah, itu dia, betul. Terima kasih. Istilah komunikasi berasal dari kata bersekutu atau berkomunitas. Jadi, saudara, komunikasi adalah sarana penyampaian berita, sedang tujuannya adalah penyatuan. Ya, jadi sekali lagi, komunikasi itu berasal dari kata bersekutu atau berkomunitas. Maka muncul kata komunitas, itu semua dari kata yang sama ya. Nah, jadi sekali lagi kita tahu tujuannya adalah penyatuan. Oleh karena itu kita bisa berkata, slide berikutnya, komunikasi baru efektif bila dipahami secara tepat, baik dari segi isi berita atau dari segi motif di balik berita. Jadi singkat kata, saudara, kalau kita ini berkomunikasi, tapi kok tidak dapat dipahami dengan tepat, baik dari segi isi beritanya atau dari segi motifnya, nah kita nggak bisa berkata kita telah berkomunikasi dengan tepat atau efektif. Dan saudara, kita hanya bisa berkata komunikasi kita efektif bila mengakrabkan kedua belah pihak, atau setidaknya tidak menambah jurang yang terbentang. Jadi kalau misalkan kita berkata, relasi saya kok nggak tambah akrab ya, kok rasanya tetap aja renggang. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa besar kemungkinan komunikasi kita itu tidak efektif. Sebab komunikasi yang efektif seyogianya menambah keakraban kita, ya, atau setidaknya nggak menambahkan jurang yang ada di antara kita. Nah, setelah coba kita lihat sekarang slide berikutnya, yaitu sumber pola berkomunikasi yang terutama adalah orang tua. Jadi maksudnya, bukan saja kita dipengaruhi oleh pola berkomunikasi mereka, orang tua kita, tapi juga oleh kualitas relasi mereka. Artinya, saudara, kalau relasi orang tua kita itu tidak efektif, tidak baik, tidak sehat, nah tidak bisa tidak, itu akan mempengaruhi pola berkomunikasi mereka. Dan itu akan mempengaruhi kita. Jadi kita bisa simpulkan, makin efektif
mereka berkomunikasi dan makin positif relasi mereka, makin efektif pola berkomunikasi kita. Jadi dalam keluarga di mana kita sering mendengar orang tua kita bertengkar, kemudian saling menyalahkan, mereka tidak akrab, tidak harmonis, tidak mesra. Nah, itu saudara akan mempengaruhi bagaimana nanti kita berkomunikasi ya dengan orang, terutama dengan keluarga kita sendiri. Nah, jadi saudara, coba kita lihat slide berikutnya. Sebagai anak, bukan saja kita diperhadapkan pada pola berkomunikasi dan kualitas relasi orang tua, kita pun dipengaruhi secara langsung oleh pola berkomunikasi dan kualitas relasi mereka. Nah, singkat kata, saya simpulkan, kita dapat menjadi korban. Ya, jadi misalkan orang tua kita itu kalau bertengkar saling memaki ya dan merendahkan satu sama lain. Nah, saudara, kita akan menyerap pola komunikasi itu. Dan akhirnya kita bawa nanti terutama ke dalam rumah tangga kita sendiri. Sewaktu bertengkar, kita tidak bisa berhenti di pertengkaran atau di perbedaan pendapat. Tidak bisa. Begitu terjadi perbedaan pendapat, kita sepertinya itu mobil yang nggak punya rem atau motor yang nggak punya rem. Terus maju ke depan, yaitu maju ke saling memaki atau merendahkan, menghina satu sama lain. Nah, saudara, kenapa kok kita begitu? Karena itulah yang sudah terpola. Kita memang menyaksikan orang tua kita sewaktu berbeda pendapat, akhirnya bertengkar, kemudian saling merendahkan, menyerang satu sama lain, maka akhirnya pola itu tertanam dalam diri kita. Sewaktu kita berbeda pandang, kita nggak bisa berhenti ya hanya berbeda pandang, tapi kita akan harus melangkah lagi maju ke menyerang, merendahkan, menyakiti satu sama lain. Ya, nah jadi saudara dalam hal itu kita adalah korban ya, karena itu yang kita saksikan, kita serap dari orang tua kita, akhirnya kita menjadi korban, kita menjadi seperti itu. Nah, belum lagi saudara, kalau kita menjadi korban langsung. Maksud saya saudara, kita ini akhirnya seringkali itu menjadi sasaran kemarahan mereka. Misalnya mereka marah kepada kita, mereka juga harus menyerang kita, merendahkan kita, mencaci maki kita. Nah, efeknya bukan hanya kita ini nanti akan berkomunikasi seperti itu, tapi ya efek yang lain adalah ini menghancurkan penilaian diri kita. Kita akhirnya memang beranggapan kita seburuk itu, kita benar-benar tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Nah, ini nanti sedikit banyak akan mempengaruhi relasi kita pula dengan orang lain, terutama dengan pasangan kita nantinya. Nah, jadi sekali lagi saya mau tekankan, pola berkomunikasi itu kita pelajari terutama dari keluarga kita sendiri. Dan apa yang akan mempengaruhi kita bukan saja cara orang tua kita berkomunikasi, tapi juga relasi mereka. Nah, jadi akhirnya kita adalah produk dari pola komunikasi dan pola relasi orang tua kita. Nah, sudah tentu, saudara, dalam perkembangannya kita bisa belajar cara-cara yang lebih baik, mungkin dari teman kita, atau mungkin dari pembimbing remaja kita, atau guru sekolah minggu kita, atau dari hamba Tuhan kita, sehingga akhirnya pola-pola yang lama itu perlahan-lahan bisa kita hilangkan. Namun, saudara, tetap saya mau katakan bahwa sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita cenderung memang akan tinggal. Jadi meskipun kita udah mencoba mengubahnya, tapi seringkali sisa-sisa itu atau akar-akar itu masih ada dalam diri kita.
maka kita mesti selalu mawas diri ya. Karena kalau tidak, yang lama itu, akar-akar yang lama itu akan bisa keluar kembali dan menguasai kita. Nah, sekarang coba kita lihat slide berikutnya. Kita akan masuk ke dalam pola berkomunikasi. Kita mau belajar, saudara, bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif. Coba kita lihat slide berikut ini ya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah kita bertata bahasa, slide yang sebelumnya, maaf. Oke. Kita mesti bertata bahasa yang baik. Maksud saya, ya mesti ada subjeknya, mesti ada objeknya, dan mesti ada pemaparan situasi yang jelas. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa mengganggu komunikasi ya, dan gangguan itu sudah tentu ya bisa membuat kita jengkel. Kita mesti ya terima ini nih, bahwa gangguan-gangguan sekecil apapun kalau seringkali kita harus dengarkan atau alami akan membuat kita jengkel ya. Nah, salah satunya adalah ini, kalau kita berkomunikasi dengan tata bahasa yang tidak baik, yang berantakan. Jadi, misalkan kita ini mendengarkan pasangan kita bicara ya. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu subjeknya apa, nggak dengar objeknya apa, terus waktu dia memaparkan situasi juga hilang-hilang, terputus-putus, nggak nyambung, lompat-lompat. Nah, saudara, kita yang tadinya tuh mau dengarkan dengan baik-baik, tapi karena waktu mendengarkan pasangan kita bicara, tapi kok nggak ada subjek, nggak ada objek, pemaparannya juga terputus-putus, ada yang hilang-hilang. Nah, kalau kita hanya mengalaminya sekali atau 2 kali dalam sebulan, mungkin nggak apa-apa, saudara ya. Tapi kalau kita kan bicara terus-menerus, kemudian harus diperhadapkan dengan masalah ini terus-menerus, ini akan menjengkelkan. Nah, apalagi dalam masa pandemik ini, kalau kita memang bawaannya udah agak tertekan, capek, kesel, atau apa, nah terus mendengar pasangan kita bicara dengan tata bahasa yang berantakan seperti ini bisa menambah kejengkelan kita. Saudara, saya nggak berkata bahwa kita harus berbicara ya seperti seorang ya penyiar yang bertata bahasa baik, bertutur dengan begitu rapi. Nggak mesti begitu. Tapi saya tekankan mesti ada subjeknya ya, mesti ada objeknya, dan mesti ada pemaparan yang jelas. Ya, kalau nggak akan efektif. Yang berikut dalam pola berkomunikasi adalah mesti langsung, tanpa perantara. Jadi sebaiknya sewaktu kita bicara, ya kita itu tuh langsung bicara dengan orangnya. Kita nggak lewat orang lain. Misalkan, saudara, kita nggak ngomong langsung dengan suami kita minta anak kita yang bicara dengan suami kita. Atau kebalikannya, ya minta anak kita bicara dengan istri kita. Nah, saudara, semakin langsung, semakin baik. Kalau tidak langsung, bisa ada miskomunikasi, dan juga, saudara, seringkali kalau tidak langsung, kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah juga secara langsung. Jadi memang lebih baik kita bicara secara langsung. Yang lainnya lagi adalah sebaiknya waktu kita bicara langsung ke tujuan. Dengan cara apa? Kita mengutarakan motif. Jadi jangan bicara itu mutar-mutar, tidak langsung ke tujuan, apalagi menyembunyikan motif. Jadi pertama-tama sebaiknya kita langsung katakan tujuan kita mengatakan hal ini. Kenapa kita mau mengatakannya? Maksud kita apa? Supaya pasangan kita tidak usah menebak-nebak. Kamu ngomong begini, apa sih maksudmu? Nah, saudara, kalau pasangan udah harus menebak-nebak, berarti itu udah menjadi gangguan dalam komunikasi.
karena dia tidak bisa mendengarkan kita lagi dengan baik. Sewaktu dia sedang mendengarkan kita, di saat yang bersamaan, dia harus menebak-nebak maksud kita. Nah, takutnya saudara, di dalam benaknya, dia langsung berpikir maksud kita itu tidak baik atau buruk. Nah, berarti saudara, begitu kita selesai ngomong, karena dia udah mengembangkan pemikiran, kesimpulan bahwa kita ini nih bermaksud tidak baik, maka jawabannya jadi nggak enak. Atau dia balas menyerang kita. Nah, bisa jadi kita nggak bermaksud buruk. Nah, jadi sebaiknya sebelum kita berbicara, apalagi kalau mau bicarakan hal-hal yang sensitif, kita memang mengutarakan motif kita terlebih dahulu. Misalkan, saudara, kita mau memberikan masukan ya, untuk dia itu perhatikan supaya bisa memperbaiki apa yang menjadi ya masalahnya. Nah, kita bisa berkata, saya tidak bermaksud menghina kamu, saya tidak bermaksud menjatuhkan kamu, saya bermaksud ya memberikan masukan ini supaya relasi kita bertambah baik. Atau saya bermaksud mengangkat hal ini meskipun saya tahu kita mungkin bertengkar, sebab saya mau masalah ini selesai. Saya tidak mau masalah ini nanti berkelanjutan. Nah, jadi sedapat-dapatnya utarakanlah maksud kita, ya. Coba kita lihat sekarang slide berikutnya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah kita menunggu giliran. Ya, kita tidak menginterupsi. Jadi misalkan pasangan sedang berbicara, kita tunggu sampai dia selesai, baru kita bicara. Nah, misalkan pasangan kita itu tidak berhenti terus bicara, nah kita bisa berkata, bisa nggak saya minta waktu untuk memberikan tanggapan? Kamu terus bicara dari tadi, kamu tidak memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kalau kita mau berbicara, ya sebaiknya kita bicara dua arah. Karena kalau hanya satu arah, tidak akan ada penyelesaian. Nah, jadi sebaiknya ya setelah kamu selesai, kamu stop dulu. Setelah itu baru saya sampaikan pemikiran saya. Setelah itu saya akan stop. Setelah itu kamu sambung lagi. Nah, saudara, kalau orang itu bicara kemudian dipotong, itu udah pasti saudara menjengkelkan. Bisa menimbulkan kemarahan. Tapi yang lebih parah adalah ini. Kalau kita merasa pasangan kita memang nggak ada niat yang mendengarkan kita, makanya terus potong kita, membenarkan diri, memberi jawaban sebelum kita selesai, itu berarti memang dia tidak berniat mendengarkan kita. Nah, akhirnya tuh seringkali kita berkesimpulan, buat apa? Buat apa saya nanti ngomong sama dia? Buat apa beritahukan dia? Tidak ada gunanya. Karena memang dia tidak berniat untuk mendengarkan, apalagi memperbaiki dirinya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya kita bicara bergiliran, jangan menginterupsi. Kita juga dalam berkomunikasi sebaiknya tidak menghakimi. Ya, kalaupun mesti menghakimi, itu adalah bagian akhir, bukan awal. Maksud saya adalah, ya kita ini manusia, kadang kita kan juga ya marah atau kesel, jadi akhirnya kita menyimpulkan gitu. Misalkan kita berkata, memang kamu itu orangnya tidak efektif, misalkan kita berkata begitu. Nah, itu kalaupun kita harus katakan, katakanlah di akhirnya, jangan di awalnya. Singkat kata, saudara, kita jangan sampai ya memadamkan semangat untuk berkomunikasi. Karena kalau belum apa-apa, kita sudah menghakimi, itu udah tentu akan memutuskan komunikasi. Karena pasangan akan defensif, akan marah, dan akan balas menyerang kita. Jadi sekali lagi sebaiknya kita tidak menghakimi. Ya. Nah, juga jangan sampai ya pola komunikasi itu tuh banyak sekali
benar salahnya, baik buruknya. Penilaian-penilaian yang bersifat menghakimi ini seringkali juga akan mencemarkan komunikasi. Karena kalau belum apa-apa kita udah salahkan ya, ini buruk, ini nggak apa, ini apa, pasangan biasanya akan defensif, akan marah. Jadi sebaiknya lebih fokus pada pemaparannya aja. Apa yang kita lihat, kita nggak labelkan baik buruk atau benar salahnya. Kita juga mesti mendengarkan dan terbuka ya. Berarti kita mesti bersedia menilik kesalahan pribadi. Saudara, kalau pasangan melihat kita ini memang nggak pernah minta maaf, nggak pernah mau mengaku salah, selalu kita ini seperti orang bermain bulu tangkis atau tenis ya. Begitu bola mampir di lapangan kita, kita langsung harus pukul kembali ke lapangan lawan main kita. Nah, kalau itulah cara kita berkomunikasi, saudara, pasti kita akan bertengkar. Itu nggak bisa, nggak ya. Jadi, sebaiknya kita ini memang mendengarkan dan terbuka. Bersedia menilik kesalahan pribadi. Kalaupun pada saatnya kita ini nggak bisa ya untuk memberikan tanggapan, meminta maaf, ya oke lah, saya mengerti. Kadang-kadang kita emosi ya, kita juga kesel, akhirnya kita nggak bisa itu berkata saya salah, minta maaf. Namun setelah kita udah tenang, kita lihat masalahnya, dan kita tahu kita ada kesalahan, kita jangan ragu, mesti berinisiatif, berkata kepada pasangan, ya saya akui saya salah di sini. Ya, nah saudara, kalau saudara perhatikan waktu kita sedang berselisih pendapat ya, kalau aja ada satu orang yang berkata, ya kamu benar, dalam hal ini memang saya salah. Saudara bisa langsung ya melihat suhu yang panas itu langsung turun, langsung mendingin, langsung ada perubahan sekali. Karena seringkali saudara, kita ini bertengkar karena kita ini merasa kita ketok-ketok pintu, nggak dibukakan. Artinya kita mencoba bicara, mau meminta dia melihatnya, mau supaya apa yang kita sampaikan masuk ke dalam dirinya, tapi kok nggak masuk-masuk. Nah, akhirnya saudara kita nggak ketok pintu lagi. Kita pukuli itu pintu ya, atau kita gebrak itu pintu. Nah, itulah pertengkaran, saudara. Jadi kalau kita memang mau menghindar ke arah pertengkaran, pada waktu kita berkomunikasi, selalu disiplin diri untuk mendengarkan dan terbuka. Ya, saya mengerti, saudara, ini nggak alamiah bagi sebagian orang. Sebagian orang yang dibesarkan dalam keluarga di mana misalkan dia sering dicerca, dikritik, dicela, akhirnya akan membangun perisai atau tembok. Ya, mereka akhirnya nggak bisa disalahkan. Jadi waktu misalnya ada perbedaan pendapat atau ada yang ingin memberikan masukan, langsung itu perisai diangkat, ya, sehingga bola itu akan mental kembali. Sehingga ya ada orang-orang yang memang susah sekali untuk mendengarkan dan terbuka, untuk melihat dirinya, sangat susah. Karena waktu masih dalam keluarganya nggak terbiasa. Yang justru lebih dibiasakan adalah untuk menangkis, ya, supaya jangan sampai disalahkan, apalagi dimarahi atau mungkin terkena hukuman. Jadi supaya tidak ya menjadi korban, disalahkan atau dihukum oleh orang tua, ya akhirnya membiasakan diri untuk menangkis, sehingga menjadi bagian dari komunikasinya. Begitu kita bicara, udah langsung ditangkis, dipukul kembali, di-smash kembali. Nah, ini pembunuh komunikasi, saudara-saudara. Benar-benar kalau kita menikah dengan pasangan yang seperti ini, pada akhirnya kita akan malas bicara. Karena kita akan berkata, ya percuma bicara, karena akhirnya akan mukul saya kembali. Nah, ada orang yang memang ya udah dipukul, pukul balik lagi. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran terus-menerus. Tapi ada orang yang nggak suka. Ya, berarti setelah dia dipukul,
berkali-kali dipukul, dia diam. Sebab dia nggak mau bertengkar, dia nggak suka bertengkar. Nah, itu juga akan membunuh komunikasi. Nah, jadi ini hal yang terlihat sederhana ya. Dengarkanlah, terbukalah, ya. Bersedialah menilik kesalahan pribadi dan mintalah maaf kalau salah. Ini hal yang sangat sederhana tapi efektif ya, sangat baik sekali untuk menambah komunikasi kita dengan pasangan kita. Coba kita lihat slide berikutnya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah bila kita menghindar dari kesimpulan atau pelabelan dan memberi kebebasan kepada orang. Ya, kalau kita cepat menyimpulkan dan melabelkan, nah kita ini akan mengunci orang sehingga tidak berkutik. Jadi misalkan kita suatu berbicara belum apa-apa, sudah berkata kepada pasangan kita ya, bahwa kamu ini kepala batu gitu. Misalkan kita berkata begitu. Nah, saudara, pelabelan itu akan mengunci dia. Dia udah langsung dicap kepala batu. Nah, kebanyakan saudara, kalau orang dicap begitu tuh akan menjadi seperti cap itu dalam ya seenggaknya relasi dengan kita. Jadi saudara, sebaiknya kita nggak menggunakan ya kesimpulan atau pelabelan seperti itu. Berilah kebebasan kepada orang untuk berkata, untuk mengeluarkan pendapatnya, ya. Dan dalam konflik berusahalah mencari solusi, saudara. Selalu kita ini setelah berbeda pandang, kita harus berkata, kalau begitu apa solusinya? Jadi selalu kita ingatkan diri untuk mencari solusinya. Jangan kebalikannya, kita mencari pembenaran. Saudara, solusi berarti baik untuk kita berdua ya. Pembenaran berarti hanya baik untuk diri kita. Kedewasaan seseorang dibuktikan lewat hal ini. Orang yang dewasa mencari solusi, saudara. Orang yang tidak dewasa akan mencari pembenaran. Nah, kita mau menjadi orang yang dewasa, orang yang matang. Jadi kita nggak mau mencari pembenaran. Nah, saudara, sebaiknya kita memang, terutama ya di awal-awal pernikahan, nggak berkata kepada pasangan kita bahwa kamu itu selalu mencari pembenaran. Enggak ya. Kita berikan contoh. Kita sendiri yang mencari solusi. Jadi kita yang berkata, yuk sekarang kita cari solusinya. Atau kita yang bertanya, apa solusinya? Nah, dengan cara itu, ya mudah-mudahan perlahan-lahan pasangan akan belajar dari kita. Bahwa ternyata waktu kita ini bertengkar, ya kita kok nggak mencari pembenaran, kita nggak pusing ya, kita benar atau kita salah, enggak, kita pokoknya fokus kepada apa solusinya. Nah, lama-kelamaan, ya mudah-mudahan pasangan akan belajar untuk ikut ya, yang benar dan yang baik ini. Yaitu dalam pertengkaran, jangan cari pembenaran, tapi carilah solusi. Juga dalam berkomunikasi, sebaiknya kita menekankan kesamaan. Ya, jangan menekankan perbedaan. Nah, kadang-kadang dalam pernikahan keluar kata-kata seperti ini, saya nggak seperti itu, kamu memang begini, ya, saya beda sama kamu orangnya lebih begini-begini, saya apa begini-begini. Nah, sebaiknya kita kurangi kata-kata seperti itu. Kita lebih tekankan kesamaan, ya, bahwa kita sama-sama orang yang memang mau mencari solusi, kita nggak menekankan pada pembenaran diri, ya. Jadi tekankanlah hal-hal yang sama. Coba kita lihat slide berikutnya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah ini, saudara. Kita lebih sering menanyakan, bukan lebih sering menginstruksikan. Kadang dalam pernikahan, kalau kita perhatikan, bukannya bertanya, tapi kita ini kok menginstruksikan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kok kita lebih seringnya menginstruksikan daripada menanyakan? Simpel jawabannya. Kita gengsi, saudara, bertanya. Ya, begitu kita bertanya,
kita rasanya tuh harus menurunkan martabat kita. Tapi kalau kita menginstruksikan, kita menyuruh, kita merasa kita di atas pasangan. Ya, nah ini nggak baik ya. Jadi belajarlah untuk bertanya. Kalau saja saudara ya, kita ini bertanya, saya yakin ya, banyak perselisihan bisa dihindari loh. Banyak bisa dihindari. Coba aja tanya. Jadi coba kita sekarang, mulai dari sekarang ya, tangkap diri kita dah. Misalkan ada sesuatu terjadi ya, biasakan disiplin diri untuk bertanya lebih jelas lagi apa yang terjadi, apa maksudnya dan sebagainya. Tanya dulu. Ya, jangan belum apa-apa udah langsung marah, udah langsung menyuruh, apalagi udah menuduh. Lebih seringlah meminta. Ini juga adalah hal yang baik, Saudara. Ya, daripada menuntut. Saudara, relasi itu bisa kita nilai ya, sehat tidak sehatnya dari hal yang sederhana ini, Saudara. Kalau orang lebih sering bertanya, itu lebih baik, lebih sehat. Kalau di rumah tangga lebih sering banyak instruksi, itu tidak sehat. Kalau banyak meminta, itu lebih baik. Kalau lebih banyak menuntut, itu udah nggak sehat. Nah, memang kita bisa berkata, saya dulunya sih meminta, tapi nggak pernah diberikan. Saya minta tolong, saya minta diperbaiki, saya minta apa, nggak dihiraukan. Ya lama-lama saya menuntut. Nah, itu dia yang saya maksud, saudara. Kita bisa berkata atau menyimpulkan relasi kita memburuk, suatu akhirnya kita udah nggak bisa meminta. Jadi akhirnya kita menuntut. Tapi saudara, saya juga mau berkata ini. Ada orang yang memang karena gengsi terlalu tinggi, susah sekali meminta. Akhirnya menuntut terus. Pokoknya harus begini, pokoknya kamu harus begitu. Nah, nggak bisa baik-baik meminta. Nah, jadi saudara, kalau pasangan kita seperti itu, ya kita bisa berkata kepadanya, bisa nggak mulai dari sekarang kamu ubah, ya nggak lagi menuntut tapi meminta. Beda ya, menuntut sama meminta. Nah kalau kita sadari selama ini kita lah yang lebih sering menuntut, ya cobalah ubah. Ya katakan kepada pasangan kita, maaf ya selama ini saya kok lebih sering menuntut. Saya ingat-ingat saya jarang meminta kepada kamu. Nah udah, ubah. Yang lain adalah nada suara, saudara. Nada suara itu kalau merendah akan lebih baik daripada meninggi. Nah, saudara mungkin berkata, wah tapi memang saya dari dulu nada suaranya tinggi ini, gimana ya? Oke, sebaiknya saudara kita ini memang tangkap ya, tangkap dengan lebih cepat. Sehingga kalau kita sadar kita akan bicara dengan suara yang tinggi, pelan-pelan kita kurangi. Atau ritmenya kita bikin lebih perlahan. Saudara, ada orang memang terbiasa dengan nada tinggi, karena di rumah itulah cara orang tua berkomunikasi dulu. Ada yang dengan nada yang keras, suaranya keras sekali. Nah, saudara, meskipun kita berkata, saya nggak bermaksud memarahi kamu, saya nggak bermaksud menyerang kamu, memang inilah cara bicara saya. Tapi tetap saya mau berkata, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nada suara keras, biasanya itu tidak baik, saudara. Karena begitu kita mendengar suara keras, kita ini akan bereaksi, nggak bisa enggak. Ya, kita mendengar orang bicara dengan nada yang kalem, itu meneduhkan, itu reaksi kita. Tapi begitu kita mendengar suara yang tinggi, reaksi kita itu akan menegang. Nah, menegang itu berarti apa? Waktu kita nanti memberi tanggapan, suara kita akan tegang juga. Suara kita juga nanti akan lebih keras. Atau karena kita tegang, kita nggak suka, kita marah. Sehingga akhirnya kita marah bukan karena apa yang kita bicarakan, tapi kita marah karena dibuat marah oleh cara bicara pasangan kita. Ya, jadi
sebaiknya kalau kita ini marah, ya marah karena pembicaraan itulah, topik itulah yang memang kita nggak setuju atau apa. Kita hilangkan pernak-pernik yang bisa membuat kita marah. Karena marah karena masalah kan itu juga udah susah ya, itu udah berat, kita mesti selesaikan. Nah, jangan tambahkan dengan pernak-pernik yang lainnya, yaitu cara komunikasi pasangan kita yang lebih sering bernada keras. Nah, kita juga sebaiknya perhatikan selain dari suara, saudara, gerak-gerik kita ya. Memang kalau kita marah sekali, kita mungkin akan membelalakan mata, wajah kita menegang. Nah, tapi jadikan itu sekali-sekali, saudara. Nah, tapi memang ada sebagian kita karena terbiasa dibesarkan dalam keluarga di mana memang sering terjadi ya reaksi-reaksi seperti itu, marah, keras, sehingga waktu dia itu marah atau nggak suka, langsung terlihat sekali di wajahnya. Matanya membelalak lah, wajahnya benar-benar mengeras. Nah, itu adalah hal-hal yang akan menambah, saudara, menambah buruknya komunikasi. Karena pasangan nggak bisa nggak waktu melihat kita berwajah seperti itu, menampakkan ekspresi wajah seperti itu, ya akan bereaksi, akan nggak suka, akan ikut marah, atau tambah marah. Jadi sekali lagi, kalau bisa ya, mulailah dengan perhatikan nada suara kita. Jangan keras, jangan tinggi. Kalau bisa lebih tenang, lebih rendah. Mari kita lihat slide berikutnya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah tulus dan berkata benar, sesuai kenyataan. Kalau kita ini bohong, tidak tulus, mendistorsi kenyataan, nah itu udah tentu akan merusakkan komunikasi. Saudara, jangan sampai pasangan harus selalu bertanya-tanya ya. Kita ini sedang berkata benar atau bohong ya. Begitu pasangan harus bertanya, kita berkata benar atau bohong, nah ini udah akan merusakkan komunikasi. Ya. Tapi saudara, satu hal yang lebih simpel ya, lebih sederhana, tapi juga bisa mengganggu komunikasi adalah ini. Kadang-kadang saudara, kita ini nih sewaktu memaparkan sesuatu nggak tepat. Bisa nggak tepatnya sengaja, bisa nggak tepatnya nggak sengaja. Pada akhirnya nggak sesuai kenyataan. Nah, jangan sampai pasangan belum apa-apa tuh harus bertanya-tanya. Kenyataannya seperti itu nggak ya? Sebab misalkan pasangan udah mempunyai anggapan karena sering terjadi ya, kita ini sering melebih-lebihkan. Atau kebalikannya, kita mengorting. Kita nggak mau memaparkan keseluruhannya. Dalam memaparkan sesuatu, kita akan pilih yang manis-manis kita berikan, yang sepertinya merugikan diri kita nggak akan sampaikan. Nah, akhirnya saudara, waktu kita bicara dengan pasangan, dia bukannya mendengarkan yang kita katakan, dia mau mendengarkan yang tidak kita katakan. Ngerti ya maksud saya ya? Karena dia udah beranggapan kita memang milih-milih, kita nggak akan memaparkan keseluruhannya. Nah, itu akan mengganggu komunikasi. Jadi, sekali lagi, biasakanlah bicara apa adanya, jelas, sesuai kenyataan, jangan pilih-pilih, ya sehingga akhirnya pasangan belum apa-apa, akhirnya harus menjadi detektif ya, mencari-cari yang nggak kita katakan itu, dan itu akan memperburuk komunikasi. Tapi saudara, tentang kenyataan ini, saya juga mau berkata, ada orang yang memang bukannya sengaja memilih-milih, mengorting-ngorting, enggak. Tapi memang ini bawaannya, ya, yaitu sulit untuk melihat sesuatu secara utuh, secara jelas. Karena mungkin kadang-kadang ya terlalu cepat, sehingga nggak melihat dengan jelas, atau terlalu cepat menyimpulkan, atau ada orang yang memang kurang bisa mendengar dengan teliti. Nah, akhirnya sewaktu menyampaikan sesuatu kepada kita, misalnya, akhirnya yang disampaikan itu tuh nggak lengkap, nggak utuh. Nah, ini juga tentu akan mengganggu komunikasi.
Karena begitu kita menyadari bahwa pasangan kita itu sewaktu berbicara memang susah untuk utuh. Selalu aja ada yang hilang gitu. Nah, akhirnya kita jadinya tuh sekali lagi dalam proses mendengarkan kita udah langsung bertanya-tanya, kok begini ya, kok begitu ya, kok nggak pas ya. Jadi kita harus tanya dulu, cari dulu kebenarannya. Nah, kalau dia itu terima kelemahannya, itu memudahkan. Dia akan jawab, dia akan beritahukan apa yang terjadi, sehingga lebih lengkap lah informasinya. Tapi kalau kebetulan pasangan kita orangnya juga defensif, nggak bisa itu eh, kita tanya-tanya seperti itu, akhirnya marah, bertengkar sama kita. Nah, ini akan memutuskan komunikasi, karena akhirnya kita berkata, ya saya tanya-tanya begini karena memang nggak jelas. Sebab kamu nggak memaparkannya dengan utuh gitu. Jadi saya harus tanya supaya saya tahu lengkap apa yang terjadi, sehingga saya bisa memberikan tanggapan saya juga dengan lebih tepat. Tapi waktu saya mau mencari fakta, kamu marah, kamu tidak suka, ya buat apa saya cari fakta? Nah itu akhirnya akan merenggangkan komunikasi. Ya, jadi ini perlu disiplin, perlu juga memang ya keterampilan ya. Jadi latihlah untuk berbicara dengan utuh ya, sesuai kenyataan. Juga dalam berkomunikasi sabarlah, tidak memaksakan pendapat. Kita ini cenderung akhirnya memang memaksakan pendapat. Kalau pasangan kita kok nggak ngerti-ngerti, nggak mau terima-terima, ya. Nah, saudara, eh, saya ngerti kita manusia, kita bisa marah ya kalau terus seperti itu ya. Namun memang lebih baik ya kalau kita udah ngomong lebih tegas lagi, tetap aja dia nggak bisa terima, mendingan stop. Mendingan stop. Kenapa, saudara? Sebab percuma ya, benar-benar percuma, akan bertengkar akhirnya. Jadi udah stop dulu aja. Nanti kalau udah tenang, kapan-kapan kita munculkan kembali. Kita katakan, saya mau bicara yang kita lagi itu pertengkarkan dan belum selesai. Nah, terus kita kemudian utarakan maksud kita. Saya bukannya mau kita ini bertengkar kembali, enggak ya. Saya mau justru kita bicara supaya lain kali enggak harus bertengkar lagi. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah, nah kita ulang sedikit, kemudian kita sampaikan lagi. Coba lagi, supaya ada penyelesaian. Siapa tahu di kali kedua itu, dia lebih tenang, dia lebih bisa dengarkan kita, sehingga lebih bisa juga ya menerima pendapat kita. Saudara, ini makanya penting ya dalam kita berkomunikasi, kita ini secara teratur ya, berkata kepada pasangan kita, oke, saya mengerti yang kamu tadi katakan. Kita mengulangnya. Kamu tadi ngomong begini kan ya? Atau kita berkata, oke, maksud kamu kan ini ya, betul nggak? Nah, saudara, kalau kita atau pasangan udah mengerti yang kita sampaikan, itu udah menolong. Itu udah memperlancar komunikasi dan menghindarkan kita dari pertengkaran. Ya, jadi sabarlah, tidak memaksakan pendapat, dan juga ya sekali-sekali ya ulang yang pasangan katakan, kita ulang kembali supaya dia tahu bahwa kita memang sudah mengerti. Dan tidak harus selalu menjawab dan memberi kata akhir. Ya, tidak harus selalu menjawab dan memberi kata akhir. Kadang kita ini nih merasa kalau ada perselisihan pendapat apalagi ya, kita harus memberi kata akhir. Sebab buat kita, kata akhir berarti kita menang. Karena kan dia nggak bisa jawab lagi. Kita yang terakhir berkata, berarti kita benar, dia salah. Nah, saudara, disiplinkanlah diri untuk tidak memberikan kata akhir. Saya pernah menceritakan ini dalam salah satu seminar saya yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh seorang yang menjadi anak didik Dallas Willard. Saudara, waktu itu dia berkuliah di dalam ceramah, dia mendengar ada seorang bertanya kepada Dallas Willard
Dallas Willard ini seorang penulis, seorang dosen, seorang penceramah. Nah, waktu bertanya atau mengajukan pendapat itu, si mahasiswa ini mendesak sekali dan memojokkan Dallas Willard. Tapi Dallas Willard itu tuh nggak berkata apa-apa. Ya, terus akhirnya dia hanya berkata, ya udah nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Udah, kemudian diselesaikan kuliah itu. Nah, jadi si orang ini, ya John Orberg, setelah selesai maju ke depan dan bicara sama Dallas Willard, kok kamu biarkan orang tersebut atau siswa tersebut memojokkan kamu seperti itu? Kamu kok nggak menjelaskan? Kamu kok nggak justru ya mematikan argumennya dia, biar dia tahu rasa lah gitu. Karena buat si John Ortberg, mahasiswa tersebut kurang ajar gitu. Dallas Willard kemudian menjawab, saya mau mendisiplin diri saya untuk tidak selalu memberikan kata akhir. Saudara, waktu saya baca itu sangat berbicara kepada saya. Ya, sebab saya juga mengaku berapa seringnya saya itu ingin memberi kata akhir. Karena kata akhir berarti saya benar atau saya menang. Ya, jadi disiplinlah diri untuk tidak selalu memberi kata akhir. Ya udah, biarkan pasangan kita bicara, kemudian ya kita stop. Kita berkata, oke, saya udah dengar kamu, ya terima kasih atau apa, nanti kita sambung lagi atau apa. Jadi nggak selalu kita harus membalas dengan memberikan kata akhir. Kita lihat slide berikutnya. Pola berkomunikasi yang efektif adalah menjadikan komunikasi ajang berdialog dan tukar-menukar pandangan serta perasaan. Ya, jadi kita bisa ngobrol, terus kemudian tukar-menukar pandangan serta perasaan. Jangan jadikan komunikasi sebagai ajang pembuktian diri atau pertandingan. Ya, bagi sebagian orang memang akhirnya pembuktian diri, saya siapa, pendapat saya benar, saya pinter, saya apa. Jangan ya. Dan juga ini bukan pertandingan, siapa harus menang, siapa harus kalah, bukan. Saudara, seberapa sehatnya relasi pernikahan dapat diukur dari ini nih. Apakah kita bisa berdialog? Apakah kita bisa tukar-menukar pandangan dan perasaan? Saudara, kalau kita bisa ya tukar-menukar pandangan dengan santai, serta bisa berbagi perasaan, relasi kita akan bertumbuh. Sebaliknya kalau kita akhirnya sadari, iya ya, saya nggak bisa tuh tukar-menukar pandangan sama pasangan saya, karena nomor satu, kebanyakan kalau saya hitam dia pasti putih. Atau kebalikannya, kalau saya putih dia pasti hitam. Jadi bagaimana bisa tukar-menukar pandangan, karena ya hitam sama putih terus-menerus. Nah, itu saya mengerti ya, itu akan ya sulit sekali untuk kita jembatani kalau kita terlalu berbeda. Ada juga orang yang nggak bisa memang berbagi pasangan dengan pasangannya karena perasaan itu tuh sesuatu yang nggak nyaman buat pasangan. Atau ada orang yang nggak ngerti bagaimana menghadapi perasaan. Jadi ada orang yang begitu dengar kita mengeluarkan perasaan kita, cerita tentang perasaan kita, dia diam, dia nggak memberi tanggapan sama sekali, atau dia itu menyuruh kita untuk jangan merasa begitu, ya, seolah-olah salah, kamu merasa begitu salah, kamu merasa begitu salah, jadi akhirnya kita nggak ngomong perasaan kita. Atau ada lagi, begitu kita keluarkan perasaan, pasangan kita akan marah kepada kita, ya, karena memang dia nggak nyaman dengan perasaan, dan dia itu menyalahkan kita, kok punya perasaan seperti itu, dan sebagainya. Jadi, saudara, kalau inilah yang terjadi di dalam komunikasi kita, ya itu akan memang menghambat pertumbuhan relasi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan pasangan kita bisa tukar-menukar pandangan, bisa bagi-bagi perasaan, ini akan menumbuhkan relasi. Akan menumbuhkan relasi. Saudara,
Berbahagialah kalau saudara dua-duanya seperti itu. Ya, ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Saudara diberkati, dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, bisa tukar-penukar pandangan tanpa harus diserang, dikritik, bebas ya, mengutarakan perasaan, nggak usah takut disalahkan atau nggak dicuekkan. Nah, ada orang yang dibesarkan dalam keluarga seperti itu sehingga ya bisa melakukannya dengan baik dan alamiah. Tapi saya mengerti nggak semua dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Ya, nggak semua. Jadi akhirnya ada yang memang nggak bisa begitu. Nah, kalau misalkan pasangan kita seperti itu memang akan mengganggu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Teruslah ngomong. Bilang sama pasangan, saya tadinya mau cerita sama kamu perasaan saya, tapi begitu kamu langsung kritik saya, serang saya, perasaan saya kok beginilah, nggak boleh begitulah, kamu salah lah perasaan kamu. Ya buat apa saya ngomong? Nah, jadi terus begini ngomong. Saudara mungkin bertanya, harus berapa kali ngomong? Oh, bukan berapa kali. Harus berapa tahun ngomong seperti ini. Karena akan makan waktu lama untuk mengubah pola yang udah terbentuk dalam diri seseorang. Akan makan waktu lama. Tapi kalau kita tidak mencoba ya untuk memperbaikinya, kita diamkan, kita sebodohin, udah nggak usah ngomong. Ini melebarkan jurang di antara kita, dan akhirnya tinggal tunggu waktu putus hubungan kita sama pasangan kita. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi, sebaiknya kita usahakan lagi ya. Dalam konflik, saudara, sasaran utamanya adalah didengar dan dimengerti. Ya, jadi ini dia, didengar dan dimengerti. Jangan sampai dalam konflik sasaran utamanya adalah menang kalah. Jangan ya, bukan. Kita nggak pusingin siapa menang, siapa kalah. Enggak. Maunya adalah pokoknya didengar dan dimengerti. Jadi berilah kepastian kepada pasangan bahwa apa yang disampaikannya sudah kita dengar dan sudah kita mengerti. Coba kita lihat slide berikutnya. Saudara, pola komunikasi yang efektif adalah memfokuskan pada andil sendiri dan bersedia mengakui dan meminta maaf. Jadi selalu berusaha sekali, saudara, ya, untuk berkata, ya, memang ini andil saya. Sekecil apapun, akui andil kita dulu. Meskipun kita berkata, tapi kesalahannya paling besar di dia kok. Saya nggak ada rasa salah sama sekali. Oke, mungkin saja kita nggak salah. Tapi saudara, kalau memang ada andil kita, meskipun sedikit, mulailah, akuilah. Ya. Jadi misalkan kita itu tadi waktu bicara, suara kita udah meninggi, udah nggak enak, kita ini nggak cepet-cepet ya mengakui bagian kita. Nah, akhirnya kita sadari, ya, coba tadi kita udah langsung akui bagian kita. Nah, kita akui dulu. Kita katakan kepada dia, ya maaf ya, tadi waktu kamu ngomong, ya seharusnya saya akui. Memang itulah yang saya rasakan. Tapi saya nggak akui. Ya. Jadi akhirnya panjang, jadi akhirnya kita bertengkar. Nah, udah, stop di situ, saudara. Kita ini punya kecenderungan, begitu kita akui bagian kita langsung mau duduk menunggu giliran pasangan kita mengakui kesalahannya. Saudara, idealnya memang begitu. Idealnya kita akui kesalahan kita, pasangan kita mengakui kesalahannya. Idealnya. Tapi hidup nggak ideal, saudara. Jadi nggak usah tunggu pasangan untuk mengakui bagiannya. Nggak usah. Mulai aja. Dia ikuti apa nggak dia ikuti, dia harus tanggung jawab sendiri. Dia ada bagiannya ya yang dia harus lakukan. Tuhan nanti akan mengajar dia di dalam bagiannya itu. Seringkali kita memang maunya kita itu yang mengajar dia, tapi seringkali nggak bisa. Jadi udah, biarkan Tuhan nanti yang mengajar dia. Kita
kerjakan bagian kita. Ya, jangan kebalikannya. Kita memfokuskan pada andil pasangan. Pokoknya kita pakai kaca pembesar. Pasangan punya kesalahan, itulah yang kita akan lihat terus-menerus. Jangan ya. Selalu tanya, apa bagian kita, apa andil kita. Dan sudah tentu, saudara, jarang-jaranglah menyebut nama binatang. Kalau bisa, jangan sama sekali. Jangan gunakan kata-kata yang kasar. Ya. Nah, satu lagi, saudara, jarang-jaranglah menyebut nama Tuhan. Saudara, kadang-kadang karena kita orang Kristen, kita mau dibela Tuhan, jadi lagi bertengkar dengan pasangan kita seret-seret Tuhan untuk bela kita. Kita pakai nama dia. Nah, ini yang saya maksud dengan, atau yang saya rasa ya Tuhan maksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Saudara, nama Tuhan bukan untuk kita sebut-sebut waktu kita bertengkar dengan pasangan kita. Jangan ya, jangan. Lebih baik kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidupi dah, jalani aja dah. Nggak usah sebut-sebut lagi kita bertengkar. Kenapa, saudara? Kadang saya mengerti ya, kita ini nih buru-buru menyebut nama Tuhan supaya kita langsung di pihak yang benar. Ini memutuskan proses kita belajar tentang diri kita, tentang kesalahan kita. Karena udah begitu sebut nama Tuhan, berarti saya benar kok. Nggak perlu lagi apa koreksi untuk saya lakukan, nggak perlu lagi. Nah, jadi jangan sebut nama Tuhan. Tuhan nggak suka namanya disebut-sebut secara sia-sia. Nah, salah satunya adalah waktu kita bertengkar ini. Jadi nggak usah ya. Kita buktikan saja bahwa kita ini bertuhan. Kita buktikan saja bahwa kita ini taat kepada Tuhan. Kita buktikan saja bahwa kita memang orang yang bersedia untuk rendah hati seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, pembuktian itu lebih berharga di mata Tuhan daripada kita sebut-sebut nama Dia. Berikut, saudara. Kesimpulannya. Oke, slide berikutnya. Komunikasi dan relasi adalah dua hal berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Saudara tadi udah dengar banyak ya, saya sebut-sebut hal ini. Nah, relasi yang sehat dibangun di atas komunikasi yang efektif. Ya, relasi yang sehat dibangun di atas komunikasi yang sehat. Karena, saudara, kalau komunikasi kita itu nggak efektif, nggak bisa lah kita membangun relasi yang sehat. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi kita mesti mengakui bahwa pola komunikasi kita tidak efektif sebelum kita dapat memperbaikinya. Kita mesti mengakui. Jangan kita belum apa-apa salahkan pasangan. Ya, ada bagian-bagian yang mungkin terluput kita lihat, kita mesti sadari. Nah, kalau kita memang kayaknya kok iya ya nggak efektif ya. Kita kok sering potong dia, kita kok sering menyimpulkan, kita kok sering mengunci dia. Nah, itu nggak efektif. Nah, yang nggak efektif itu kita akui, kita perbaiki. Ya, kalau kita hanya soroti semuanya pada pasangan, kita nggak akan bisa memperbaiki komunikasi kita. Kesimpulan berikutnya, coba slide berikutnya. Komunikasi dipengaruhi oleh pandangan atau kesan kita terhadap orang. Itu sebab kita mesti berhati-hati agar tidak didikte oleh kesan. Ya, saudara, kita ini nggak bisa nggak memang akan membentuk kesan waktu kita ngomong dengan orang ya. Nah, kita mesti hati-hati ya, jangan sampai kesan pertama itu tuh menentukan reaksi kita terhadap orang tersebut, karena belum tentu benar. Ya, nah karena itu juga kita mesti kebalikannya ya, kita mesti menyadari kesan apakah yang telah kita tebarkan kepada orang. Ya, orang yang tidak kenal diri tidak akan dapat berkomunikasi secara efektif. Saudara, kalau kita ini nggak sadar bahwa kalau kita ini bicara sepertinya itu tuh nadanya menyuruh memerintah orang, wah ini merepotkan, saudara, karena orang tuh akan bereaksi. Kita misalnya buta, nggak sadar, kita akan selalu menyalahkan orang. Kok orang kok sama saya kok jahat ya? Kok orang kok sama saya kok begini ya? Nah, kita nggak sadar kenapa orang tuh nggak mau dekat sama kita sebab
sewaktu kita berbicara, kita itu tuh kayaknya tuh maunya tuh nyuruh orang, memerintah orang. Atau saudara, kalau kita bicara misalnya, kita bicara aja. Kita jarang tanya orang, beri kesempatan kepada orang untuk ngomong. Akhirnya orang juga malas ngomong sama kita. Nah, jadi penting sekali kita tahu kesan seperti apakah yang kita tebarkan kepada orang. Ya, ini kunci dalam komunikasi, saudara. Kunci. Misalnya, saudara, ada orang pernah bicara begini. Kenapa ya? Kalau orang lain bercanda, yang lain kok bisa terima. Tapi kalau saya yang mengeluarkan atau saya yang bercanda, guyon dengan seseorang, orang marah kepada saya. Nah, saudara, bisa jadi, saudara, kita ini memang udah menebarkan kesan kepada orang, kita ini orang yang nggak suka bercanda. Tanpa kita sadari. Karena itu, waktu kita ini bercanda, sebetulnya nggak maksud apa-apa ya, hanya bercanda. Tapi kita itu guyon kepada seseorang, karena orang udah mempunyai kesan kita nggak suka bercanda, dia nggak akan tangkap itu sebagai candaan. Dia akan menginterpretasi sebagai kita memang sedang, misalnya ya dianggap mengkritik dia atau menghina dia. Nah, jadi saudara, penting kita ini menyadari kesan yang kita tebarkan kepada orang. Nah, dalam keluarga kita mesti ingat ini juga. Kesan seperti apakah yang kita tebarkan kepada pasangan kita? Kesan seperti apakah yang kita tebarkan kepada anak-anak kita? Ya, kita bisa berkata, saya nggak marah kok. Tapi kalau kita memang memberikan kesan wajah kita ini, wajah yang sepertinya marah, orang akan mempunyai kesan kita memang nggak suka atau marah. Akhirnya orang akan menjauh dari kita. Jadi sadarlah kesan yang kita tebarkan kepada orang. Slide berikutnya, saudara. Kesimpulan yang lain adalah keterampilan berkomunikasi tidak dapat menggantikan karakter si komunikator. Ya, coba slide berikutnya. Itu sebab pada akhirnya komunikasi dihancurkan oleh kebohongan, ketidakpedulian, dan kejahatan. Nah, sebaliknya, komunikasi dibangun di atas kejujuran, kepedulian, dan kebaikan. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, seberapa terampilnya kita berkomunikasi, itu tidak dapat menggantikan karakter si komunikator. Ya, saudara, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, di awal-awal ada seseorang yang menjadi ibu asrama, ya, namanya Ibu Ruth Chandra. Mungkin teman-teman dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, angkatan-angkatan lama, mengenal beliau ya dengan baik sekali. Saya mengenal beliau tidak begitu dekat, tapi saya banyak mendengar tentang beliau. Nah, saudara, hampir semua orang yang kenal beliau, menjadi mahasiswa beliau, waktu beliau jadi ibu asrama, mempunyai pandangan yang positif sekali terhadap beliau. Nah, saudara, saya mula-mula nggak mengerti itu serang. Karena kenapa? Begini, saudara. Waktu saya baru bergabung di saat malam, beliau ada di saat juga, beliau datang waktu itu beberapa bulan dalam setahun membantu. Nah, yang saya ingat adalah beliau itu sewaktu berbicara suaranya banter, saudara, keras sekali. Memang dia itu nada suaranya keras gitu kalau bicara. Jadi kampus saat yang lama itu dikasihin kan kecil, saudara. Jadi kalau beliau itu berbicara, saya dari loteng pun bisa kedengeran gitu. Jadi saya suka bingung, saudara. Dia itu sepertinya orangnya keras, suaranya keras, kalau nyuruh orang juga keras, tapi kok dicintai. Sangat dicintai oleh para mahasiswanya. Nah, saudara, saya temukan rahasianya, saya temukan ya jawabannya. Beliau sangat mengasihi orang-orang itu, saudara, mahasiswa yang dilayaninya. Sangat dikasihi. Saya pernah mewawancarai beliau, saudara.
waktu hari ulang tahun saat yang ke-40. Nah, saya masih ingat sekali bicara dengan beliau. Beliau itu bercerita mengaku, beliau setiap malam mendoakan semua mahasiswanya. Makanya dia ingat nama-namanya, saudara, karena dia doakan. Dia sangat mengasihi mereka. Nah, makanya, saudara, suaranya banter pun, saudara, mungkin ya nggak lulus tes komunikasi ini, tapi dia lulus tes karakter. Dia lulus tes karakter. Orangnya baik, orangnya penuh kasih sayang, orangnya sungguh-sungguh mau berkorban buat orang, orangnya nggak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang, orangnya sangat menjunjung tinggi Kristus. Ya, kalau bicara belak-belakan apa adanya, orang nggak harus tebak-tebak, udah langsung tahu dia mau apa, dia nggak mau apa, dia suka apa, nggak suka apa, orang langsung tahu, saudara. Ya, memang kita masih bisa ya mempoleslah beberapa keterampilan berkomunikasinya, tapi ternyata itu nggak sepenting karakternya. Jadi saya mau tekankan ini ya, keterampilan berkomunikasi tidak dapat menggantikan karakter si komunikator. Maka yang akan menghancurkan komunikasi ialah kebohongan, ketidaktulusan, ketidakpedulian, atau hati yang jahat. Di sebaliknya, jika ada kejujuran, ya ada ketulusan, ada kepedulian, ada kebaikan, komunikasi itu akan lebih mudah dibangun. Ya. Saudara, coba kita lihat sekarang bagian akhir. Saya akan bagikan 3 firman Tuhan ya. Yang pertama adalah, coba kita lihat slide berikutnya. Saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, Tuhan meminta kita bicara tulus. Tulus ya, benar. Ya, jangan muter-muter belok-belokin fakta, jangan hitam-hitam putih-putih. Makanya kalau iya ya iya, tidak ya tidak ya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena waktu saya baca ini, wah, Tuhan itu tuh nggak main-main loh dengan kebenaran. Ya, ini nih intinya, saudara. Kita tahu Tuhan kita Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dia kebenaran, saudara. Makanya begitu kita nggak lagi mengatakan yang benar, kita itu tuh udah pindah dari Yesus, pindah ke si jahat, yaitu si iblis. Jadi saudara, iblis itu saudara enggak datang kemudian mengobrak-abrik kebenaran. Enggak, saudara, dia tahu kita ini nih orang Kristen ya, kita ini orang percaya pada Tuhan, kita ini mau berusaha ya mengatakan yang benar dan hidup dalam kebenaran. Nah, jadi yang iblis lakukan adalah iblis itu akan membelokkan kebenaran. Atau iblis itu akan menambahkan kebenaran. Atau iblis itu akan mengurangi kebenaran. Nah, jadi saudara, kita mesti berjaga-jaga. Kebenaran tidak dapat ditambahkan atau dikurangi. Ingat itu ya. Begitu ditambahkan atau dikurangi, kebenaran berhenti menjadi kebenaran. Jadi, lawanlah godaan untuk menambah atau mengurangi kebenaran. Ya, ini poin yang pertama dari firman Tuhan. Yang kedua, slide berikutnya. Saudara, firman Tuhan berkata, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam kasih. Ini indah sekali dan harus kita terapkan dalam komunikasi dengan pasangan kita. Komunikasi yang tidak efektif berpotensi menebar benih kebencian pada diri kita. Ya, waspadailah agar hati kita tidak dipenuhi kebencian.
Sebaliknya, berdoalah agar Tuhan mengisi ulang hati kita dengan kasih-Nya. Kalau kita selama ini nggak menikmati komunikasi yang efektif, besar kemungkinan, saudara, hati kita penuh kemarahan. Ya, kita kesel. Dengar pasangan kita ngomong, kita kesel. Kita mesti ngomong pun kita kesel. Berarti hati kita udah banyak kekesalan karena komunikasi yang nggak efektif selama ini. Saudara, nggak boleh kita biarkan hati kita dipenuhi kekesalan dan kemarahan, kejengkelan. Nggak boleh. Bawa kepada Tuhan. Pertama-tama, bawa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya ngaku hati saya ini banyak kemarahan, kekesalan. Dengar dia ngomong, saya udah kesel. Dengar saya ngomong kepada dia juga udah kesel. Jadi Tuhan minta tolong. Hapus, kuras kekesalan, kemarahan saya, kebencian saya mungkin. Isi kembali hati saya dengan kasih. Saudara, modal kasih ini harus menjadi modal komunikasi kita. Kita nggak mungkin mempunyai komunikasi yang efektif bila hati kita udah dipenuhi dengan kemarahan-kemarahan. Nggak mungkin. Jadi ini langkah pertama ya, minta Tuhan kuras semua kemarahan. Kemudian isi hati kita dengan kasih sayangnya. Ini modal kita untuk memulai komunikasi yang lebih baik dengan pasangan kita. Terakhir, saudara, slide berikutnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Galatia 6 ayat 9. Saudara, perlu waktu yang lama dan kesabaran yang panjang untuk menolong pasangan berkomunikasi secara efektif. Perlu waktu yang lama. Maka tadi saya berkata, perlu berapa kali ulang, perlu berapa kali ajarkan, bukan berapa kali. Perlu berapa tahun. Perlu berapa tahun. Sangat-sangat susah, saudara. Ya, apa yang udah ditanamkan untuk kita ubah itu berat sekali, susah sekali. Nah, saudara, memang kita udah kadung kesel, saya ngerti ya. Tapi kita mesti ingat begini, saudara. Kita ini nggak pernah loh beli tiket mau lahir di mana, dibesarkan oleh siapa, nggak pernah. Artinya kita ini nggak pernah memilih orang tua kita. Nggak pernah. Itu sebab tadi saya udah berkata, berbahagialah kita yang dibesarkan dalam keluarga yang relatif sehat. Di mana kita melihat orang tua kita bisa berbicara, ngobrol, bercanda. Di mana kita bisa melihat orang tua kita berselisih pandang, tapi nggak harus berteriak-teriak. Di mana kita nggak pernah melihat orang tua kita itu tuh menggunakan kekerasan, nggak pernah. Tapi saya harus akui, nggak semua kita dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Nah, jadi kita nggak boleh sombong. Nggak boleh berkata, saya lebih baik. Sebab kalau kita dibesarkan di keluarga yang seperti itu, yang bermasalah dan sebagainya, kita akan seperti itu pula. Ya. Jadi kita mesti sabar. Namun, kita sendiri yang dibesarkan dalam keluarga seperti itu, mesti juga mawas diri. Ya, jangan mengeraskan hati. Jadi di pihak yang lebih benar, kecenderungannya sombong. Di pihak yang lebih ada masalah, kecenderungannya keras kepala. Dua-duanya mesti kita singkirkan dan hindari. Yang lebih sehat, yang dibesarkan dalam keluarga yang lebih sehat, jaga diri, jangan sombong. Yang dibesarkan dalam keluarga yang kurang sehat, jangan keras kepala. Sebab ini nih yang seringkali terjadi, keras kepala. Memang saya udah begini, pokoknya nggak mau ubah lagi. Ya udah begini kok apa, keras kepala. Sebab saya ngerti, saudara, mengakui bahwa memang ya saya perlu berubah, berarti mengakui
Saya belajar hal-hal yang salah itu dari keluarga saya dulu. Dan ini nggak enak kita terima. Saya ngerti itu susah. Tapi kalau kita mau menyelamatkan rumah tangga kita, keluarga kita mesti mawas diri. Jangan keras kepala. Kalau kita sadari memang inilah ya pola komunikasi keluarga kita yang nggak sehat, kita akui. Kita sudah menyerap banyak yang nggak sehat. Dan kita harus jadikan ini proyek untuk perubahan. Ya. Saya sudah selesai. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara berkenan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Keluarga di masa pandemi ini. Kalau saya mendengar tadi sepanjang sesi hal-hal sederhana yang mungkin seringkali diabaikan, tapi justru membuka pikiran bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang penting. Pola komunikasi, bagaimana bisa efektif, itu sebetulnya banyak menolong khususnya di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami mendapatkan beberapa pertanyaan yang nanti akan secara langsung dijawab oleh Pak Paul Gunadi saat ini. Ya, ini pertanyaan pertama. Di sana dikatakan, jika terjadi pertengkaran, kesalahpahaman, beda persepsi antara pasangan, baiknya diselesaikan langsung saat itu atau ditunda sampai reda emosinya. Mana yang lebih efektif? Ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang satu lagi ya. Yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu berkata, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Dan saya pun adalah orang yang cenderung ingin menyelesaikan pertikaian sesegera mungkin. Namun berbeda dengan pasangan saya yang cenderung menunggu suasana dingin dahulu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyikapi hal tersebut. Silakan Pak Paul. Oke. Ada orang yang memang hanya bisa mendinginkan hati sewaktu dia mengeluarkan suhu panas dari dirinya. Ngerti maksud saya ya? Jadi artinya dengan dia keluarkan unek-uneknya, dia marah, suhunya dingin. Nah, tapi ada orang yang kebalikannya, saudara. Dia harus diam, baru bisa mendinginkan suhu dalam dirinya. Kalau dia terus keluarkan, maka suhu itu akan memanas, nggak bisa dingin-dingin. Nah, jadi kalau kita punya pasangan, ya kebalikan dari kita, ya akan sulit memang, saya mengerti itu. Nah, sudah tentu jalan tengahnya adalah ini. Kita nggak bisa memang menunggu selama yang kita inginkan, sebaliknya pasangan nggak usah mendesak secepat yang diinginkannya. Ya, saya ulang lagi, kita nggak bisa menunggu selama yang kita inginkan. Pasangan nggak bisa juga mendesak secepat yang dia inginkan. Jadi misalkan, kita tahu kita nggak bisa ya ngomong. Kita tahu kalau kita ngomong, kita mungkin akan sangat emosi, kita akan mungkin lepas kendali atau apa. Nah, kita katakan kepada pasangan, setelah kita bicara sebegini lama atau apa, saya harus stop. Saya berjanji saya akan bicara lagi dengan kamu. Paling lambat besok. Jadi selalu kita tekankan paling lambatnya kapan. Sehingga pasangan yang memang terbiasa dengan keluarkan semua supaya suhu itu menurun, bisa itu tuh berkata kepada dirinya, oke, nggak apa-apa lah, saya akan tahan, saya akan tunggu sampai besok. Nah, di pihak lainnya, di pihak kita, nah, kita juga jangan belum apa-apa, baru ngomong, udah langsung berkata, stop dulu, besok kita sambung. Jangan. Kita juga mesti ulur, rentangkan ya, adaptasi kita. Oke, saya akan coba ngomong selama mungkin. Selama mungkin. Tapi sampai titik tertentu, kita sadari, kita nggak bisa lagi bicara, ini akan bisa lepas kendali, baru kita katakan, maaf ya, saya harus stop dulu. Nah, jadi kalau udah ada pengertian seperti ini, saya yakin kita akan bisa ya nanti membicarakan masalah kita
dengan lebih efektif karena waktunya, timingnya juga akan lebih cocok. Oke, untuk pertanyaan yang lain, di sini dikatakan, bagaimana jikalau terjadi pertengkaran antara suami istri, namun sulit untuk saling berkomunikasi? Atau dalam kasus yang lain, bagaimana jikalau hanya salah satu pihak saja yang berinisiatif, tidak ada timbal balik dari pihak yang lain? Kira-kira solusinya seperti apa? Silakan, Pak. Kita mesti mengerti kenapa pasangan kita itu nggak lagi mau ya menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita pertama mesti introspeksi diri. Apakah mungkin ya selama ini nih udah ada usaha dari pihak dia, tapi akhirnya berhenti karena dia mungkin merasa percuma. Nah, kalau itu menjadi penyebabnya, ya kita mesti katakan, oke, saya ini rupanya menjadi penyebab kenapa kamu nggak mau lagi untuk berbicara. Jadi itu yang pertama ya. Kedua, bisa jadi kalau dari dulunya begitu, berarti pasangan memang nggak terbiasa dengan konflik. Ada orang yang memang nggak terbiasa dengan konflik. Biasanya, orang yang nggak terbiasa dengan konflik bukanlah orang yang memang di rumah dulu nggak pernah dengan konflik. Bukan, saudara. Tapi justru kebalikannya. Terbiasa mendengar konflik. Ya, kalau kita dibesarkan dalam keluarga di mana orang tua kita jarang konflik, memang waktu kita harus konflik, kita nggak suka, kita nggak nyaman, karena nggak terbiasa. Tapi kita bisa menghadapi konflik. Kita nggak nyaman, betul, tapi kita bisa menghadapinya. Sebaliknya, kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang syarat konflik, pada umumnya kita memang nggak bisa menghadapi konflik. Jadi, reaksi kita biasanya tuh ekstrem satu atau ekstrem yang satunya. Ekstrem yang satu adalah kita meledak-ledak. Ekstrem yang satunya adalah kita menutup diri. Nah, apakah mungkin pasangan tipe yang ini nih terkena dampak ya rumah tangga orang tuanya yang nggak harmonis sehingga dia nggak bisa menghadapi konflik? Maka hanya ada satu cara yang dia itu gunakan untuk menghadapi konflik, yaitu tidak menghadapi konflik, yaitu menutup diri. Begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika memang masalahnya adalah masalah yang kedua ini? Nah, kita katakan kepada dia, saya mengerti ya bahwa kamu nggak terbiasa dan nggak bisa menghadapi konflik karena apa yang kamu alami dulu. Saya mau mengerti itu. Saya mau mengerti itu. Tapi ya bagaimanapun kita pasangan nggak sempurna. Dan kita ini ya mesti membereskan masalah kita. Karena masalah yang nggak dibereskan nggak berarti hilang. Masalah tetap masalah. Masalah nggak berhenti jadi masalah hanya gara-gara kita nggak menengoknya lagi. Nah, jadi saya mau kita ini membereskan masalah kita. Nah, bagaimanakah cara yang kamu inginkan yang bisa membuat kamu lebih bisa menghadapi konflik ini? Apa yang kamu inginkan dari saya? Ada mungkin kata-kata saya yang kamu nggak suka atau apa? Coba beritahu saya. Sehingga saya bisa mengutarakannya dengan lebih tepat, supaya kamu juga bisa menanggapinya dengan lebih tepat. Jadi kita ajak dia untuk berbicara, ya, memberikan masukan bagaimana bisa memperbaikinya. Begitu. Tapi saudara, ada lagi yang ketiga, saudara. Penyebab yang ketiga. Yaitu ini. Ada memang orang yang masa bodoh. Nggak peduli. Dengan rumah tangganya, dengan pernikahannya, dengan kita, masa bodoh. Dia itu pokoknya ya hanya mau semua sesuai dengan kehendaknya, yang enak-enak, yang baik-baik, itu yang dia mau. Begitu ada masalah atau apa, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau urus.
ini urusan kamu semuanya. Singkat kata, di dunia ini ada orang yang namanya egois, saudara. Ada. Dan pasangan kita atau kita bisa menjadi orang yang egois. Kita ini orang berdosa ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menikah dengan orang yang egois seperti itu? Yang nomor satu, kita memang harus berkata kepada dia bahwa saya kesulitan mempertahankan relasi kita. Karena saya merasa selama ini saya terus yang menanggungnya. Dan beban ini makin hari makin berat. Nah, saya udah hampir ke titik, saya udah nggak sanggup lagi. Sebab ini rumah tangga, ya ibarat badan, tubuh, harus ditunjang oleh dua kaki. Selama ini kok hanya ada satu kaki, yaitu saya. Saya udah hampir nggak sanggup lagi. Nah, apakah kamu peduli? Apakah kamu mau menjadi kaki yang satunya, supaya kita bisa menyelamatkan rumah tangga ini? Tanya dia langsung begitu. Nah, misalnya dia jawab, ya mau, memang selama nggak mau. Nah, oke. Kalau begitu, saya minta kamu tolong ya. Nah, kita sebut 1-2 hal yang kita inginkan dari dia. Dan minta untuk dia perhatikan hal itu. Jadi singkat kata, saudara, kalau pasangan kita masuk dalam kasus yang ketiga ini, kategori yang ketiga ini, kita memang harus bicara secara serius dengan dia. Supaya dia mengerti, dia nggak bisa begini terus. Dia nggak bisa enak-enak aja. Dan hanya memetik yang manisnya saja. Yang pahit-pahitnya dia nggak mau tahu. Nggak bisa begitu. Oke, silakan yang lainnya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau saya di posisi anak yang selalu mendengar nada tinggi di dalam keluarga, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian, apakah diizinkan untuk bertengkar di depan anak-anak gitu ya? Anak-anak melihat kita bertengkar, apakah diizinkan atau tidak? Silakan Bapak Paul. Saya jawab yang kedua dulu. Diizinkan, nggak apa-apa. Sekali-sekali, tapi jangan sering-sering. Ya. Kenapa sekali-sekali boleh kita bertengkar di depan anak? Supaya anak melihat kita ini manusia. Bukan melihat pertengkaran kitanya saja, tapi anak juga mesti melihat penyelesaian kita. Sehingga anak melihat bahwa orang bisa bertengkar, tapi orang bisa menyelesaikannya pula. Ya, jadi jangan sampai anak melihat rumah tangga kita seperti sebuah utopia, dunia yang ideal, ya dua-duanya itu seperti malaikat, nggak pernah bertengkar. Enggak ya, kita bukan orang yang sempurna. Kita ada kelemahan, kita bisa bertengkar. Jadi sekali-sekali boleh. Tapi biarlah anak melihat kita menyelesaikan pertengkaran kita. Waktu akhirnya mereka lihat kita baik lagi, ngomong lagi. Nah, anak melihat, oh, inilah rumah tangga. Ada pertengkaran, ada penyelesaian. Begitu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kebetulan adalah anak yang harus mendengar pertengkaran orang tua dengan nada keras, nada tinggi. Saudara, biasanya ya, saya nggak tahu apakah ini yang dialami oleh si penanya, kalau kita diperhadapkan dengan kekerasan, pertengkaran di rumah tangga kita dulu, kita akan mengembangkan rasa takut, cemas, dan tegang sewaktu mendengar suara meninggi atau suara mengeras atau ya sikap-sikap yang sepertinya mau bertengkar. Kita menjadi sangat peka sekali. Nah, reaksi kita tadi saya sudah singgung, ekstrim satu atau ekstrim yang satunya. Ekstrim yang satu adalah kita meledak, karena kita nggak bisa lagi itu memegang diri kita. Jadi kita meledak. Yang kedua adalah kita menutup diri, kita menjauhkan diri, karena kita nggak kuat mendengar suara keras atau nada tinggi itu. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa enggak, saudara. Apapun reaksi kita, baik meledak atau menutup diri, kita harus
izinkan reaksi pertama itu. Sebab seringkali kita nggak bisa kendalikan reaksi pertama itu. Maksud saya adalah, kalau kita biasa memang meledak, biasanya reaksi pertama kita meledak. Kalau kita nggak bisa kuasai diri, ya udah biarkan. Kalau kita biasanya menutup diri, reaksi kita pertama langsung menarik diri, ya udah biarkan. Kita nggak bisa kendalikan reaksi pertama, tapi kita bisa kendalikan reaksi kedua kita. Yaitu reaksi kedua kita, setelah meledak, kita stop. Dan kita berkata, tidak seharusnya tadi saya meledak. Jadi langsung kita katakan kepada pasangan kita atau siapa, maaf ya, nggak seharusnya tadi saya marah. Atau kalau kita menarik diri, kita langsung tadi ya, reaksi kita spontan, takut, kita langsung menarik diri, udah, stop, tarik napas yang panjang, kita katakan kepada diri kita, bahwa ini bukanlah orang tua kita. Kita nggak lagi di dalam situasi yang sama. Kita sekarang udah dewasa. Kita bisa membela diri kita nggak terancam lagi seperti dulu. Nah, setelah tarik napas yang panjang, udah tenang, coba kita maju lagi, coba kita hadapi. Jadi saya mau memberi ruangan kepada kita menjadi diri kita apa adanya. Idealnya kita bisa mengubah reaksi kita secara langsung. Tapi saya mengerti jarang yang bisa begitu. Kebanyakan bertahap. Jadi lewatilah tahap-tahap ini. Izinkan reaksi pertama itu, kalau kita nggak bisa kendalikan, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa mengontrol atau mengendalikan reaksi kedua. Nah, reaksi kedua itulah reaksi yang lebih benar dan yang lebih baik. Itu yang kita lakukan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang sesuai dengan konteks saat ini di masa pandemi, menarik ya. Dikatakan dalam pertanyaannya, dalam masa pandemi corona saat seperti ini, karena adanya pembatasan jarak fisik, maka komunikasi keluarga banyak mempergunakan media sosial atau teknologi komunikasi yang kebanyakan tidak menyertakan intonasi, bahasa tubuh, dan juga roman muka. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi miskomunikasi dalam memaknai bahasa tulisan dalam komunikasi di era jaga jarak seperti di antara orang tua dan juga kepada anak? Silahkan Pak Paul. Oke, udah tentu ya kalau kita memang bekerja di gugus depan berhadapan dengan pasien yang terkena coronavirus, kita memang harus ya mengisolasi diri di rumah. Oke, saya mengerti itu. Tapi ya seyogianya kita kan memang dalam rumah tangga nggak memisahkan diri. Dalam rumah tangga ya kita tetap aja biasa yang ngobrol. Jadi ya sedapat-dapatnya dalam keluarga kita nggak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Jangan ya. Kecuali kita lagi ada di mana, kemudian pasangan kita di mana, ya kita harus gunakan media sosial, ya nggak apa-apa. Tapi saya akan berikan tanggapan secara umum saja tentang media sosial. Memang saudara nggak bisa media sosial ini sebaik media langsung ya. Jadi komunikasi yang baik adalah langsung, bukan lewat tulisan, lewat teks, lewat pesan, enggak ya, tapi langsung. Nah, tapi kalau terpaksa harus kita gunakan media sosial, selalu awali dengan tujuan kita, motif kita. Sebab ini yang susah ditebak oleh si penerima berita ya. Karena dia kan tidak bicara sama kita langsung, nggak bisa lihat wajah kita seperti apa dan sebagainya. Jadi mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi belum apa-apa, sedapatnya kemukakan maksud kita. Ya, atau kalau kita tahu apa yang kita sampaikan bisa mungkin menyinggung perasaan pasangan kita atau siapa, kita utarakan. Maaf ya kalau yang saya katakan sepertinya nanti menyinggung, saya nggak ada maksud begitu. Jadi udah ngomong dulu lebih jelas, baru kita sampaikan apa yang kita ingin katakan.
Ya, ini untuk yang terakhir, mohon maaf kepada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom Q&A, tidak bisa terjawab semuanya. Ya, ini yang terakhir karena keterbatasan waktu ya di dalam session webinar kita. Mungkin terakhir dari Pak Paul Gunadi, mungkin ada hal-hal sederhana yang bisa disampaikan kepada setiap attendance participants pada malam hari ini yang mungkin bisa segera dilakukan untuk bisa menjaga komunikasi yang baik di dalam keluarga secara berkualitas. Silakan Pak Paul. Saudara, kita ini mesti mengesampingkan harga diri yang seringkali menjadi penghambat komunikasi dan nantinya menjadi peretak relasi adalah harga diri kita. Saudara, Tuhan kan pernah berkata ya, meminta kita menyangkal diri. Nah, saudara, salah satu tindakan menyangkal diri adalah tidak terlalu menghiraukan harga diri kita. Nah, dalam komunikasi, cobalah ingat ini. Jangan pentingkan harga diri. Jangan. Ya, pentingkan kebersamaan kita, keintiman kita, keakraban kita. Jadi korbankan itu, harga diri. Dan yang kedua, jangan menyerah. Begitu banyak pasangan yang baru menikah, belum terlalu lama, menghadapi masalah, udah menyerah, udah nggak mau ngomong lagi, udah diemin aja. Jangan. Tadi saya sudah singgung ya, perlu waktu yang lama. Jangan menyerah. Terus. Ya, inisiatifkan, coba bicarakan lagi. Suatu hari kita akan memetik hasilnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul. Izinkan saya mewakili Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung dan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, di mana pada malam hari ini lewat webinar sangat diberkati. Saya juga diberkati. Biarlah kita boleh belajar seperti yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana komunikasi di dalam keluarga, khususnya di masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk Pak Paul. Terima kasih banyak. Saya tahu Pak Paul jam 3 subuh sudah bangun. Ya, ini mungkin waktunya boleh tidur lagi Pak Paul. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Paul dan sekeluarga. Ya, saudara-saudara, mari kita bersama kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih. Di tengah-tengah situasi keadaan yang kami hadapi, kami tahu kami membutuhkan Engkau. Biarlah melalui apa yang kami belajar, melalui seminar pada malam hari ini, boleh membuka wawasan kami. Dan tiap-tiap keluarga kami boleh belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang dapat membangun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, setiap keluarga yang mungkin dalam konflik, biarlah melalui peristiwa ini hati mereka terbuka, mereka yang dilunakkan. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang dalam kesulitan, baik masalah ekonomi, relasi di tengah-tengah keluarga. Tuhan juga sertai mereka, buka jalan bagi mereka yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk Pak Paul Gunadi yang dengan kasih telah membagikan untuk setiap kami. Biarlah apa yang telah kami pelajari itu sungguh berguna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekianlah acara kita pada malam hari ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.